Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih melalui kanal YouTube Petrus Jakarta, pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melakukan ibadah keluarga. Mari berkumpul dalam kebersamaan dan kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 194 baitnya yang pertama. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dan memberkati ibadah kami, ibadah keluarga pada hari ini 7 April 2021, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Untuk setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, hikmat dan bijaksana daripadamu boleh mendampingi kami setiap keluarga orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kidung Jemaat 194 baitnya yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang beribadah dari rumah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun kembali sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami kembali akan membuka Alkitab kami. Di dalamnya tertulis tentang firman Tuhan, sebagian akan kami baca dan kami renungkan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami diberi pengertian terhadap apa yang kami baca, bahkan apa yang tersirat, yang menjadi bekal bagi hidup kami untuk memperoleh selalu kekuatan dan tuntunan dari Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami yang siap untuk diberkati secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.
Firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11 pembacaan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kita simak bacaan firman Tuhan yang berbunyi, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali mengingat bahwa pembenaran itu hanya datang dari Allah. Mari kita kembali mengingat hal ini sebagai hal yang sangat penting untuk membunuh pemahaman kita yang mungkin masih salah ketika kita berpikir bahwa pembenaran itu diperoleh dari perilaku akhlak setiap manusia. Ketika seseorang berbuat baik, maka dia dibenarkan. Ketika dia seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, itu menjadi dasar pembenaran. Tapi malam hari ini, kita akan kembali mengingat apa yang disampaikan Paulus untuk jemaat di Roma tentang pembenaran cuma-cuma itu bukan berdasarkan akhlak, tetapi berdasarkan iman yang dihasilkan dari pendamaian melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang baru saja kita peringati pada hari Minggu yang lalu. Kita akan melihat sejenak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan mengingat tentang Paulus dan jemaat Roma. Tentu saja kalau kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita akan memahami beberapa hal. Kita akan mengingat bahwa jauh sebelum Paulus menuliskan suratnya untuk jemaat di Roma, ternyata jemaat Roma itu sudah berdiri. Artinya, jemaat Roma tidak didirikan oleh Paulus. Mungkin saja didirikan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Atau mungkin saja jemaat Roma itu didirikan dari orang-orang yang saat peristiwa Pentakosta hadir dan kemudian kembali memberitakan Injil ke tempat mereka masing-masing. Kita akan melihat tentang perkenalan identitas Paulus kepada jemaat di Roma
Yang kedua, kita akan melihat bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi, bahkan juga sebaliknya pandangan orang non-Yahudi kepada orang Yahudi, sehingga akhirnya kita bisa memahami tentang apa yang tertulis dalam bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Identitas Paulus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memperkenalkan dirinya di pasal-pasal awal kitab Roma sebagai seorang hamba atau doulos. Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang hamba. Paulus menyatakan diri dan identitasnya sebagai seorang rasul atau apostolos. Itulah tugasnya Paulus. Kemudian Paulus menyampaikan tujuan dari pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Paulus dalam hal ini dibantu oleh Tertius. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 16 ayat 22. Bagaimana Paulus mengetahui tentang keberadaan jemaat Roma? Padahal Paulus sendiri belum pernah pergi mengunjungi jemaat Roma. Tentu saja ada banyak orang yang menjadi orang yang selama ini memberikan informasi saat Paulus sedang ada di Korintus. Mereka memberikan informasi tentang jemaat di Roma kepada Paulus. Dan karena ada persoalan penting yang terjadi di jemaat Roma, sebagai seorang hamba, sebagai seorang rasul atau apostolos, sebagai seseorang pemberita Injil, maka dia terbeban untuk menuliskan suratnya melalui juru tulisnya Tertius untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada jemaat di Roma. Dan kalau kita memahami tentang firman yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, ini adalah bagian yang paling panjang dari tulisan-tulisan Rasul Paulus dari kitab-kitabnya yang lain. Bahkan kitab Roma ini ditaruh di bagian depan dari 13 bab tulisan dari Rasul Paulus. Secara teologis, tulisan Paulus bagi jemaat di Roma adalah tulisan yang sangat-sangat matang secara teologis. Selain dari paling panjang, paling matang, kemudian juga bisa dibayangkan karena pengalaman-pengalaman Paulus, maka tulisan yang disampaikan untuk jemaat di Roma menjadi sangat berpengaruh bagi jemaat di Roma. Itulah sebagian besar ketika kita mengingat kembali tentang Paulus dan jemaat di Roma, serta apa yang ingin disampaikan Paulus dalam tulisannya. Beberapa kali Paulus ingin datang ke Roma, tapi terhalang kedatangannya. Dan itu bisa kita lihat dari mulai sejak pasal 1 kitab Roma 1 pasal 1 ayat 13 sampai 15 dan pasal 15 ayat 22. Di sana dikatakan tentang Paulus terhalang untuk bisa datang ke Roma, sekalipun dia ingin sekali dan berencana datang. Kalau kita melihat di pasal 15 ayat 23 sampai 33. Kemungkinan besar Paulus menulis suratnya ketika dia berada di rumah Gaius. Kalau itu kita berangkat dari tulisan Paulus di jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 14. Di sanalah kemungkinan besar bahwa Paulus menuliskan suratnya bagi jemaat di Roma. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa sebetulnya urgensinya atau kepentingannya Paulus menuliskan tentang khususnya soal hal pembenaran. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa pembenaran itu bukan karena perilaku akhlak seseorang, tetapi pembenaran dan pendamaian cuma-cuma itu diberikan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus melalui iman seseorang.
Oleh karena itu kita penting juga untuk mengingat pada malam hari ini kalau kita bicara khusus tentang jemaat Roma, apa yang menjadi hal-hal yang menjadi persoalan sehingga Paulus sangat-sangat teologis menuliskan tulisannya untuk berkontribusi bagi persoalan-persoalan di jemaat Roma. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus ingin mengklirkan apa yang diputarbalikkan. Kita akan mencoba untuk melihat persoalan yang terjadi, pandangan orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Kita akan mencoba untuk membaca pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ini salah satu hal yang bisa saja menjadi sesuatu yang menjadi persoalan dalam kehidupan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Bunyi dari firman Tuhan Roma pasal 3 ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Apa yang tersampaikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Pandangan orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Asal saja mereka melakukan hukum Taurat, maka pandangan orang Yahudi mereka bisa mendapatkan selamat. Pandangan lain yang cukup terkenal adalah ketika orang-orang non-Yahudi melakukan sunat Yahudi, maka di sanalah mereka akan mendapatkan pendamaian dan keselamatan. Nah, sekarang kita akan melihat pandangan orang non-Yahudi kepada orang Yahudi sendiri. Kita akan mencoba untuk melihat pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kalau pandangan orang non-Yahudi terhadap orang Yahudi, apalagi perlunya sunat kalau kita sudah berangkat dari pemahaman bahwa pendamaian itu hanya didapatkan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Pandangan-pandangan seperti ini yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan berjemaat. Orang Yahudi menganggap bahwa apa yang mereka pahami itu yang paling benar dan itu dipaksakan untuk dilakukan oleh orang-orang non-Yahudi. Sedangkan orang non-Yahudi juga menganggap bahwa apa yang menjadi pandangan orang Yahudi yang dianggap selalu benar itu tidak bisa diterima oleh mereka. Karena itulah malam hari ini kita mencoba melihat teologi yang disampaikan oleh Paulus untuk berkontribusi menetralisir pandangan baik orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Firman Tuhan tertulis dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inisiatif, pembenaran, pendamaian, dan keselamatan itu datang dari Allah. Bukan datang dari pihak manusia yang ingin memperoleh pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Kemudian disampaikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati dan bangkit. Inilah dasar dari pendamaian orang beriman, termasuk orang Yahudi, termasuk juga orang non-Yahudi. Jadi sekali lagi bukan karena apa yang mereka pandang selama ini sebagai hal yang paling benar untuk menjadi otoritas pemahaman mereka tentang pendamaian
dan pembenaran. Dibenarkan cuma-cuma karena Allah yang memiliki, Allah yang menjadi sumber kasih karunia. Dan melalui iman setiap pribadi, mereka, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, ketika meyakini dan percaya kasih karunia Allah di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka inilah sumber dari keselamatan. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita merayakan Paskah, kemenangan orang percaya. Dan malam hari ini dalam refleksi ibadah keluarga, seharusnya perbantah-bantahan terkait dengan pembenaran, pendamaian itu harus segera diselesaikan. Kita harus meyakini dengan iman percaya kita bahwa hanya oleh darah Kristus, kebangkitannya, maka setiap orang yang menaruh kepercayaannya, dialah orang yang berhak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, relevansinya apa saat ini bagi kehidupan orang percaya? Ketika kita mengalami pendamaian, pembenaran yang cuma-cuma dari Allah yang begitu mengasihi kita. Ini yang sangat penting untuk kita kemudian akan laksanakan dalam perilaku hidup. Seseorang yang memahami dengan imannya, dengan keyakinannya bahwa dia sudah mendapatkan pendamaian dan pembenaran, pastinya akan hidup jauh lebih baik. Dia akan menjadi orang yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kalau dia adalah seorang kepala keluarga, malam hari ini bagi kita semua dalam posisi kepala keluarga, orang yang sudah dibenarkan, diperdamaikan oleh iman, kalau dia adalah seorang kepala keluarga, maka dia akan sangat bertanggung jawab, khususnya dalam kehidupan imannya kepada istri dan juga anak-anaknya. Kepala keluargalah yang akan membawa istri dan anak-anaknya untuk terus menyadari bahwa mereka harus hidup dalam kebersamaan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam relasi yang sangat positif, dan mau membagikan hidupnya kepada orang lain. Itulah perwujudan-perwujudan orang yang sudah memahami pembenaran dan pendamaian hanya di dalam Kristus Yesus. Bagi kita sebagai seorang pekerja saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa perwujudan seseorang yang sudah mengakui bahwa dia dibenarkan dan dia diperdamaikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus? Saudara dan saya, mari tunjukkan variasi atau banyak hal lain lagi yang positif, yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita dan orang lain. Itulah perwujudan pembenaran dan pendamaian. Dan pada akhirnya, kalau saudara dan saya adalah bagian dari sebuah gereja, persekutuan orang beriman yang percaya bahwa Yesus itu bangkit dan menang, apa yang akan kita tunjukkan sebagai orang-orang yang mengalami pembenaran dan pendamaian di dalam kebangkitan Tuhan Yesus? Sebagai persekutuan orang percaya, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tingkatkan lagi kehidupan kita secara ritual maupun aktual. Kita masih menanti saat ini dan sedang ada dalam proses penyesuaian untuk bisa di waktu-waktu mendatang kita melakukan ibadah on-site. Mari kita belajar untuk hidup dalam kesehatan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan bergereja melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Itulah keluarga yang memahami dengan imannya bahwa Tuhan Yesuslah sumber pembenaran dan pendamaian. Inilah firman Tuhan
yang secara teologis pemaknaannya bisa jadi cukup sangat rumit bagi orang percaya hari ini. Tetapi tidaklah rumit ketika kita berserah dan melakukan segala sesuatu hanya pada hal-hal yang baik. Ini firman Tuhan, dan biarlah ini menyatu dalam kehidupan orang percaya melalui kata dan tingkah laku kita. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang sudah dibenarkan dan diperdamaikan oleh kebangkitan Kristus, mari kita kembali memuji Tuhan, merespon apa yang sudah kita dengar melalui pujian Kidung Jemaat 354 bait pertama dan yang kedua. Kita akan melakukan doa, dan saya mengharapkan kita dari rumah-rumah untuk senantiasa berdoa dengan tekun dan baik. Dan malam hari ini, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami sangat mensyukuri bahwa malam hari ini kami bisa melakukan ibadah virtual secara khusus ibadah keluarga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa pembenaran, pendamaian itu terjadi bukan karena kami melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini sebagai ukuran mendapatkan hal itu, tetapi pembenaran dan pendamaian cuma-cuma telah dilakukan melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga runtuhlah kesombongan kami ketika kami bisa melakukan hal-hal yang baik.
Bapa dalam surga, malam hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kalaupun kami ke depannya diminta Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, itu sudahlah selayaknya sebagai bentuk ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dengan sangat amat sempurna bagi setiap orang. Oleh karena itu, mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau selalu menaungi kami, mendampingi kami untuk bisa melaksanakan kehidupan yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Pastikan kami untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami sampai pada akhirnya kami kembali dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di sorga. Ya Tuhan, malam hari ini kami mau menyerahkan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari anak-anak kami yang senantiasa kami bawa, kami ikut sertakan dalam ibadah keluarga. Ya Tuhan, tolonglah mereka dalam dunia pendidikan online saat ini. Ketika mereka terus mengalami pendidikan, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami yang sedang mempersiapkan dan sudah selesai dengan ujian-ujian akhir mereka, tetap mereka diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk berusaha, dan pada akhirnya mereka, anak-anak kami, diberkati untuk memperoleh masa depan yang baik. Untuk kaum muda, ya Tuhan, anak-anak kami dalam usia remaja ataupun pemuda yang terus bergumul dengan pekerjaan mereka, yang sedang mencari sekolah untuk perguruan tinggi mereka, yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, bahkan anak-anak kami yang mencari pasangan hidup mereka. Kami mohon tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka menemukan segala sesuatu yang baik karena mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Berikan kesehatan dan kekuatan bahkan ketika mereka memperoleh pekerjaan yang baik, memperoleh upah yang baik, mereka juga tetap memberikan persepuluhan kepada Tuhan, dan itu merupakan syukur mereka atas berkat-berkat Tuhan di masa muda mereka. Malam hari ini kami juga berdoa untuk para orang tua, baik orang tua yang utuh maupun yang single. Tuhan memberkati para orang tua untuk hidup dalam hikmat bijaksana-Mu, untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam kehidupan bersama dengan anak-anak mereka. Termasuk dalam kehidupan pekerjaan orang tua, dalam kehidupan pelayanan gereja, para orang tua, ingatkan mereka ya Tuhan. Mereka tidak akan pernah main-main untuk melakukan pelayanan di gereja Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengatakan undur diri apapun persoalan yang mereka hadapi. Tapi mereka semua sebagai orang tua, biarlah dengan keyakinan iman bahwa dengan pelayanan kami, hidup kami terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, serta berkat-berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sudah nyatakan dan yang Tuhan akan nyatakan. Kami pada akhirnya juga berdoa untuk para orang tua kami, para lansia yang terus dengan tekun melakukan ibadah-ibadah di sepanjang tahun ini sekalipun masih dalam ibadah online. Tuhan memberkati kesehatan mereka, pikiran mereka, dan tetaplah para lansia menjadi teladan bagi kehidupan kami semua, orang-orang muda. Inilah keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu, tilik satu persatu keluarga lepas keluarga itu. Kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa bagi masyarakat Indonesia. Kami tetap berdoa untuk penyelenggaraan vaksin yang terus berlangsung. Kami juga tetap berdoa kepada Tuhan malam hari ini untuk kehidupan gereja Tuhan. Kami di dalamnya ada dan terus mau memuji serta membesarkan nama Tuhan dengan berbagai macam cara yang Tuhan berikan di tahun yang spesial ini. Ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Bersamalah dalam sukacita mereka.
Kami juga berdoa khusus untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Tuhan, kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu, itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup dan pergumulan sakit penyakit kami. Berkati mereka yang sakit. Berkati mereka yang saat ini terpuruk dalam pikiran dan hati, ketakutan dan gentar. Biarlah senantiasa mereka ingat kembali bahwa Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga untuk tim multimedia yang terus melakukan tugasnya, memberikan tayangan-tayangan virtual dalam ibadah-ibadah yang berlangsung termasuk malam hari ini. Pemandu pujian, pemain pianis, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih. Inilah doa syafaat kami malam hari ini dalam ibadah keluarga yang kami alaskan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat-berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan diterima oleh setiap orang yang dibenarkan dan diperdamaikan melalui kebangkitan Kristus. Maka dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dalam persembahan. Mari bersyukur dengan cara-cara yang sudah kita ketahui dan mari memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang ketiga. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk rezeki, kebutuhan yang saat ini
kami boleh rasakan dan selalu dipenuhi oleh berkat-berkat dari Tuhan. Kami menyatakan syukur kami melalui persembahan hidup, bahkan juga persembahan materi, melalui cara-cara yang saat ini berlangsung dalam kehidupan menggereja. Terimalah apa yang kami berikan kepada Tuhan dengan suka dan rela, maka apa yang kami terima selanjutnya terus akan menjadi bagian untuk memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini, ibadah keluarga akan segera selesai, namun kehidupan kita akan terus berjalan nikmati kasih dan setia Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 178. Saatnya arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kehidupan keluarga-keluarga dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.